Oke, Pak Jam, mohon izin untuk menjelaskan yang pertama tentang tutup kepala yang khas dari kita, apa namanya, terus kemudian jenis-jenisnya apa saja yang sering dipakai. Mungkin itu dulu. Kenal nama apa deh? Enggak, Ya, udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi tentang cara pemakaian tutup kepala khas Melayu Simpang, berikut jenis dan nama-namanya, serta kapan atau bila kita menggunakan tutup kepala tersebut. Jadi khas masyarakat Simpang ini secara umum kita mengenal adanya untuk yang laki-laki, yang umum kita lihat sampai hari ini adanya kopiah. Mungkin tanpa menghadirkan bentuk barangnya semua pada tahu kopiah. Nah, kopiah ini tentu identik dengan kegiatan peribadatan. Ada juga kopiah yang bersifat nasional, itu kopiah atau peci itu yang berbentuk hitam, ini nasional sifatnya. Bisa saja dipakai untuk ibadah, bisa saja untuk dipakai hari-hari, dan kadang-kadang ketika acara tertentu tidak hanya yang muslim saja, non muslim juga sering pakai. Kita lihat pada waktu upacara hari-hari korpe, nah itu kopiah atau peci. Nah ini sampai hari ini sejak zaman dulu pun udah pakai. Untuk secara tradisional dan khas Melayu Simpang, selain kopiah, mereka sering menggunakan tutup kepala yang terbuat dari sepotong kain yang disebut tengkulok. Ini bahasa khusus Simpang itu tengkulok, tapi secara di tempat lain biasanya nyebutnya tengkulas. Jadi tengkulok ini sering dipakai baik acara resmi maupun tak resmi, bahkan dalam pekerjaan hari-hari mereka sering menggunakan tengkulok. Rata-rata biasanya mereka menggunakan kain berwarna hitam. Alasan mengambil warna hitam ini mungkin jika tersentuh debu dan sebagainya tak terlalu kelihatan kotor gitu kan. Nah, fungsi tengkulok ini selain itu tutup kepala, biasanya kain itu ketika bekerja berat digunakan untuk mengencangkan pinggang. Dan yang lebih hebat lagi dari kain ini, ketika mereka bekerja di sawah, di ladang, di kebun, saat mau mandi sering digunakan untuk menyeka air di badan, untuk ngelap dan tianduk. Nah, jadi tengkulok itu adalah kain yang dipasang sebagai tutup kepala tanpa lipatan dan tanpa simpulan. Kalau simpul bukan tengkulok. Dan kalau ada bentuk lilitan itu bukan tengkulok lagi, nanti akan jelaskan apa namanya. Nah, adapun cara masang tengkulok ini sebenarnya tidak terlalu baku. Yang penting bagaimana enak di kepala masing-masing. Hanya saja untuk menghadapkan kain ini harus ada ketentuan. Kain segi 4 dilipat bentuk segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian bagian pojok ini harus membelah di tengah kepala. Nah, ini filosofinya. Pandangan kita harus selalu ke depan. Namun sudut kain ini tak boleh tampak. Ketika kita melilitkan kain yang bagian kain yang lain, tidak boleh tampak. Bila tampak dia akan jadi menyerupai belangkon, belangkon Jawa. Jadi caranya begini, dia tidak mengenal simpul. Ini naikkan dikit, kira-kira dapat ditutup oleh ini, bagian ini ditutup begini, begini dulu, nanti kanan menimpa kiri, balikkan. Nah, bagian belakang, nah ini dimasukkan, kalau simpul bukan tengkulok. Nah, ya kan seperti ini. Kenapa tengkulok tidak disimpul? Untuk memudahkan saat membuka ketika mereka mau mandi. Kok bersimpul nih kan? Kalau bahasa Indonesia lamban, kalau bahasa Simpang tuh lengah. Nah, ini bentuk tengkulok. Jadi kalaupun ada variasi yang begini dan begitu,
itu hanya variasi saja. Yang jelas tengkuluk itu adalah kain tutup kepala yang tidak melalui lipat dan tidak menggunakan simpul. Bila simpul bukan tengkuluk. Kenapa mereka tidak menyimpul? Takut terjadi simpul mati, simpul terkunci saat dia memerlukan. Ini akan makan waktu. Kalau ini kan cukup tarik jadi. Mau nyeka keringat, mau ikat ke pinggang. Nah, ini tengkuluk, ya. Sebagian orang bilang tengkulas. Tapi apapun namanya saya pakai teng ya Pak itu. Nah, jadi yang makainya ini biasanya siapa Pak? Atau orang biasa? Biasanya orang biasa atau katakanlah pembantu-pembantu di kerajaan. Nah, tapi kalau raja jarang pakai tengkuluk. Nah, yang jelasnya ini untuk rakyat biasa. Kenapa? Praktis membuat dan bahan yang mudah dicari. Nah, selain tengkuluk, fungsi yang lain Pak? apanya? Fungsi yang lain tadi kan paling mudah untuk untuk ngelap apa? Fungsi yang lain yang tadi ada Pak untuk nanam durian apa? Nah, itu jemulau. Oh, lagi ya. Nah, ini tengkuluk. Tengkuluk ini pakaian laki-laki. Lalu ada lagi tutup kepala untuk ibu-ibu, terutama dia usia di atas 40-an ya, 50-an udah memasuki masa nenek-nenek. Mereka menggunakan tutup kepala yang menggunakan selembar kain panjang yang disebut jemulo bahasa Simpang tuh. Nah, jemulo itu dibuat dari kain yang tak perlu dilipat dan sebagainya, cukup praktis. Nah, jadi jemulo itu gini. Sekarang udah langka kita lihat. Dulu di tempat kita ini banyak yang memakai itu tuh. Jadi jemulo tuh dia masangnya begini. Bentar ya. Kain dipanjangkan. Nah. Nanti diginikan. Nah, dia ginikan. Dia ginikan. Nanti ini diputar ke belakang. Serak. Nah. Ini pakai nenek-nenek. Nah, selain tutup kepala, ini berfungsi untuk pengamanan bagian kepala atas ketika mereka membawa beban yang berat. Orang-orang dulu membawa beban itu tidak pakai rangsel, tapi menggunakan ambung, penangkin, tengkalang, dan lain sebagainya. Tengkalang itu terbuat dari rotan. Nanti tengkalangnya ini kan disimpan di bagian belakang kayak kita membawa rangsel. Tali untuk penyangga beban itu ada di sini. Itu biasa beban bukan hanya puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Jadi alat ini bawa ini penangkin atau tengkalang terbuat dari rotan atau bambu. Seperti yang untuk mengambil sawit itu. Ini namanya ribis, tali ribis. Di bagian penangkin diberi tali dua lagi untuk masukkan tangan, untuk sangkut ini. Ini namanya kebial. Nah, kulit tali ini tidak boleh tali sembarang. Biasanya kalau tidak kulit kayu kepuak, yang disebut ribis itu kayu kepuak, kayu pantai itu kulit kayu baru. Baru itu kalau bahasa Jawa tuh waru. Nah, karena tali itu tidak mudah putus. Dia kering kuat, dia basah juga kuat. Nah, jadi pakaian hari-hari masyarakat Simpang tuh yang laki-laki ini ada tengkuluk, yang perempuannya ada ini jemulo. Nah, jadi jemulo ini anak-anak gadis jarang pakai. Jarang ya? Ah, jarang. Karena apa? Ini berarti rakyat biasa gak Pak? Rakyat biasa. Kalau untuk yang di kerajaan, perempuan-perempuan di keraton misalnya? Dia biasanya pakai jamang. Oh, jamang. Jamang nama itu pun pada acara tertentu. Jadi hari-hari mungkin mereka pakai kepala biasa ya. Kerudung tuh, jilbab? Dulu belum ada jilbab. Jadi mereka jamang, pakai jamang. Jamang itu semacam lingkar dibuat dari bahan logam dan sebagainya. Nanti ada hiasan-hiasan. Itu jamang namanya. Ya seperti pakai pengantin Melayu di Simpang itu kan. Nah, ini laki-lakinya Pak, yang bangsa laki-laki biasa pakai apa? Kalau bangsa laki-laki dia pakai pesemen namanya. Pesemen itu kopiah yang ada garis kuning pinggirnya. Biasanya kalau tidak dari kain keemasan, dia perak. Oh, yang pernah dipakai Gusti Mesir. Pernah dipakai Gusti Mesir itu namanya kopiah pesemen. Pesemen kalau di bahasa mana tidak tahu, tapi yang Simpang yang pesemen itu dia ada nih, ada temennya. Nah, jadi kalau ini pakaian keseharian ibu-ibu di Simpang, kayak Simpang, jemulo namanya.
Ini biasanya kalau mereka pakai ini kalau untuk berjalan, melindungi kepalanya. Kalau dia bawa barang, ini untuk pengaman kepala. Karena ini kan kayak busa nih. Nah, dan fungsi lainnya ketika dia mau mandi apa ini digunakan lah. Nah, ini jadi ada tengkulak, ada tengkulok, ada jemulau, ini pakaian hari-hari. Kemudian ada juga yang memakai kain seperti ini, yang namanya jetar. Jetar, ini kain dihimpun begini. Nah, pakai digiling, dia langsung diikatkan. Biasa ikatnya seterik-teriknya. Ini dipakai biasanya dalam suasana darurat, keadaan genting, dan dalam situasi gawat. Biasa dalam keadaan perang, biasa dalam keadaan menghadapi musuh. Nah, sering digunakan seperti ini. Jadi dulu kakek itu dilarang nih, anak cucu pakai jetar gini. Artinya ada hal penting, tidak dikasihnya. Jangan pakai, biasa pakai jetar, tidak boleh. Biasa kita menghadapi hal-hal yang artinya berlawanan gitu. Nah, jadi jetar ini kain terputar jika ya seterik-terik ini. Nah, ini nih, tidak setiap saat dipakai, kecuali misalnya ada hal-hal yang darurat, menghadapi hal-hal berupa berbahaya lah gitu. Apakah serangan hewan, serangan musuh dan sebagainya. Nah, ada tengkulok, ada jemulo, ada jetar. Nah, kemudian kita mengenal lagi ada tanjak. Sebenarnya khas Simpang itu dulu enggak ada tanjak nih. Yang ada itu kencong. Kencong itu tidak ada lipatan. Yang seperti mungkin secara umum kita bisa melihat potret Panembahan Gusti Rum. Itu nenek cerita itu bahwa kain itu kain segi empat, dua pojok ini dipasang uang logam yang berlubang. Ketika dia melipat dia mutar. Jadi yang dipakai Gusti Rum itu tidak seperti tanjak udah berlipat dipakai. Ketika dia mau pakai baru dia melilitkan. Nah, itu kencong namanya. Dan pojok kain itu tidak di depan tapi di sisi kanan belakang. Nah, dia ngangkat ini. Macam orang tari saman itu. Nah, kemudian ada tanjak. Disebut khusus aja pakai kencong ya, Pak? Kencong. Selain kencong dia juga pakai kopiah semen itu. Oh iya. Nah, itu hari-hari tertentu. Jadi mungkin kalau kita sekarang tuh PDU-nya pakai ini, PDH-nya dipakai semen. Nah, kemudian tanjak. Bisa disebut tanjak tuh bila ada unsur lipatan dan simpulan belakang. Jadi kalau ada orang buat seperti ini tapi ini tidak ada, ini bukan tanjak. Nah, jadi tanjak khas Simpang itu memakainya simpulan tanjak ini harus di kuping sebelah kanan. Punya filosofis, hendaknya orang yang memakai tanjak ini dia harus lebih dahulu mendengar baru dia ngomong. Jangan ngomong dulu. Artinya biarkan orang bicara baru kita bicara. Saring dulu omongan orang dengan telinga baru kita bicara. Dan kemudian puncak tanjak ini tidak bisa kita pasang tepat seperti ini. Simpulnya di belakang ini. Kebanyakan kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa itu dipakai dalam suasana perang, artinya ada musuh. Kalau posisi gini. Bila simpul di belakang, puncak ini di depan ini nih. Puncak ini di depan. Kayak pakai lain Palembang. Tanjak Palembang itu dia ini tetap ke depan. Hanya saja Palembang dia pakai bulatan ini ada. Oh iya. Nggak berlipat dia. Pakai giling. Seolah-olah kayak selang kita pasang di sini. Kayak tengkuman lah ya. Itu di depan ini. Ada bulatnya. Dan ini tidak berlipat gini, ada langsung kainnya gini. Gini. Iya, betul. Nah, itu tanjak Palembang. Tapi kalau tanjak kita ini di belakang, ini artinya perang. Dan bawa kerisnya, ini ada ke depan. Perang artinya. Arti kita suasananya agak hangat. Nah, kalau kita yang kan, ini nih harus melintang ini. Ini di sebelah kanan, puncak ini sebelah kiri. Jadi masanya gini. Itu kalau suasana. Suasana resmi. Boleh bawa keris, boleh tidak. Tapi bawa keris ingat,
ujung keris ini harus belakang ke dalam. Nah ini, nah. Tapi kalau gini perang, jadi lucu kalau orang pakai tanjak begini, ininya begini, atas damai bawah perang. Nah, kemudian tentang nama-nama lipatan tanjak itu sebenarnya baru saja dan tidak pengaruh terhadap karakter si pemakai. Yang sangat penting untuk dibedakan bukan lipatannya. Lipatan ini tinggal main-mainkan ya. Ini naikkan ini bisa. Nah, kalau gini, saya kelihatan biasa-biasa saja. Mau gagah-gagahan ini saya tekan. Nah, main di lipatan. Jadi kalau namanya ada namanya apa namanya? Dendam tak sudah, simpulan kasih, bugis tak pulang. Ini tergantung orang yang melihatnya ya sebenarnya. Tidak pengaruh. Yang sangat perlu dijaga, sangat perlu dijaga itu arah ini nih. Nah, bila arah gini, artinya ini biasa-biasa saja. Di bawah raja semua. Tapi kalau ini ke sebelah kanan, dapat dipastikan dia petinggi, paling tinggi di situ. Raja misalnya. Oh, jadi kalau beloknya sebelah ngadap ke sana, ini raja. Petinggi-petinggi lah. Misalnya gimana Pak? Diputar. Nah, di sini memang udah ribet gini. Oh, iya. Sebentar, saya ambilkan contoh. Tidak kosong kamera. Dapat. Nah, tanjak ini sengaja saya buat, tapi tidak saya pakai. Ini hanya sekedar untuk contoh. Ini tanjak, posisi arahnya ke arah sebelah kanan saya kan? Nah kan? Nah kalau ini arah seperti ini untuk raja-raja. Untuk membedakan kalau dia berjalan ramai mana yang raja, lihat ya tanjaknya. Nah kalau tanjaknya gini, ngadap kemana ke sana kan? Nah ini. Nah ini petinggi-petinggi negeri. Menteri ya tidak boleh gini. Bulu balang tidak boleh begini. Nah, ini tanjak khusus simpang. Untuk wilayah lain kita tidak tahu. Mau dimakai kemana pun itu bukan ranah kita. Jadi kalau enggak, kalau kami di sini hasilnya kan Anda bicara wilayah Anda. Kami bicara wilayah simpang. Jadi ada cara-cara pemakaian. Jadi kalau orang ramai-ramai lihat, maklum pakaian itu ada yang bulu balang, pengawal pakainya pernak-perniknya banyak. Yang mana raja nih? Lihat ya, kalau ini ada pesanan itulah raja. Saudara sendiri kalau raja itu makanya macam gini, berarti dia merendahkan diri dia sendiri. Nah, jadi kalau yang bulu balang kemana Bang? Sama. Oh, sama ya. Nah, dia ukuran dengan masyarakat biasa. Tapi rata-rata bulu balang biasanya pakai tengkulok. Bulu balang tuh berpakaian tengkulok dengan tok belangak yang lehernya ada kerah, tengkulok dia. Polos tadi ya. Nah, jadi ini kalau raja-raja ini membedakan arah ini. Kalau ada kritisi dari wilayah lain, tempat kami ini, oh itu wilayah Anda. Kami bicara tentang simpang. Sekali lagi, ini khas simpang. Kita tidak mengganggu wilayah lain. Nah, ini tentang ke belakang Pak, posisi ke belakang. Apanya? Yang ini tadi ada yang posisi belakang. Yang ini, tanjak yang biasanya. Ini nih. Tadi kan baru ke samping sama ke sebelah sana ya. Ini lawak. Saat ini melawak. Nah, artinya memang dia tidak paham sama sekali. Nah, jadi kalau melawak kayak kopiah diginikan, macam kang kebayan. Oh iya. Nah artinya boro-boro ngatur negara, berpakaian tidak tahu. Ini artinya lawak, buat orang tertawa. Nah jadi lihat kopiah itu kan, kalau melawak jarang diginikan. Dia melintang. Nah sama ini kalau ini dibalikkan setengah-setengah. Nah sama dengan kain. Terus kalau ada kopiah miring Pak? Kalau miring biasa. Model model. Kalau orang dulu tuh dia biasanya miring. Miringnya kemana? Dia tuh lebih kepada apa bentuk ini. Oh, karena itu ya. Arti penghormatan. Tapi kalau miringnya harus sebelah sini, biasa oleh raja dibatulkannya. Miring kopiah itu harus gini. Arti merendahlah kita ke sebelah kanan. Ini kalau dalam militer kan ini. Jangan dulu tuh untuk jadi gini. Tapi kalau kau gini miringnya dibatulkan aja. Karena gini nyampe segering ini tadi
Oh iya. Nah, jadi kalau gini umum, kalau gini ini udah lain cerita. Nah, itu tentang tutup kepala khas Simpang. Jadi kemudian kalau untuk kerja di ladang dan sebagainya itu udah umum tuh orang tahu terendak, tudung muncung itu udah biasa. Oh iya betul. Nah, terendak itu untuk kerja-kerja di ladang untuk melindungi dari panas maupun hujan. Tapi yang berkaitan dengan tutup kepala yang terbuat dari kain, nah tengkulok untuk pakaian laki-laki, jemulo untuk yang perempuan, kemudian ada jetar untuk laki-laki, nah, tanjak untuk rakyat biasa dan untuk raja itu dibedakan oleh hadapan. Berkenaan dengan berapa lipatannya, bagaimana cara putarannya, itu tergantung privasi masing-masing. Cuman biasanya lipatan ini menentukan tingkat sosial masyarakatnya. Raja-raja biasanya banyak nih, 5 lah biasa tuh. Nah, tapi biasa ada yang 3, tergantung menggunakan kain. Walaupun 5, kalau kita pakai biasa kan kita masuk ke dalam. Nah, untuk tinggi rendahnya tinggal kita ngatur kan. Ini biasa-biasa ya. Nah, itu udah lain lagi ceritanya. Nah, ini berkenaan dengan beberapa. Nah, kalau tutup kepala yang dipakai untuk pekerjaan Pak, apa-apa ya biasanya? Untuk bekerja ya? Nah, kayak tadi kan terendak. Terendak. Terendak itu capil ya? Caping. Caping ya? Caping. Okay. Cuma di sini ini orang nyebutnya tudung muncung atau terendak. Okay. Nah, terendak pun tidak semua disebut terendak. Kalau caping itu dia terbuat dari bambu atau buluh beranyam. Yeah. Kalau terendak ini terbuat dari daun bengkuang, pandan hutan yang di sungai itu. Nah, itu terendak. Terendak itu pastilah dari pandan hutan. Kata orang di kampung itu bengkuang. Caping dia ukurannya kecil. Terbuat dari bambu. Itu caping. Yang biasa dipakai di ladang tuh kan? Terendak ya. Yang biasa dipakai mbah-mbah di Teranam itu caping. Oke. Terus apa sih Pak selain nama terendak? Selain itu. Terendak, caping, yang sering kita dengarkan itu. Tudung muncung. Tudung muncung kurang tahu. Terus ini Pak, turun ke baju. Baju. Nah, baju yang dipakai oleh khas Simpang ini apa Pak? Dari mulai yang rakyat biasa sampai raja. Yang Pak jelaskan. Kalau raja, ini dia ada juga truk belangak seperti rakyat biasa. Cuman dia dibedakan oleh ornamen-ornamennya. Biasanya kalau raja-raja itu lebih mewah. Kalau tidak sulaman benang emas, sulaman warna kuning, dia tetap ada ornamen-ornamen. Aja. Kemudian kancingnya kalau tidak 3 ada 5. Lalu sakunya tetap ada 3. 1 samping kiri, lalu di bagian bawah itu kiri kanan. Nah, di ujung lengannya agak melebar. Kemudian kalau baju khasnya untuk belangak, baju Melayu itu dia pakai pesak istilahnya. Seolah-olah ada daging tempelan baru, walaupun warna kainnya sama. Tapi sekarang tuh rata-rata udah berbentuk biasa. Nah, yang jelas dia kerahnya kayak Malaysia tuh cekak musang namanya. Cekak musang tuh. Ada nggak Pak dulu ornamen yang khas khusus? Pahit-pahit khusus lah yang untuk Simpang tuh ya. Dia kalau ornamen itu dia lebih kepada apa ya? Yang kayak tua. Bentuk pilin kalau dalam dunia ukir itu pilin namanya. Pilin yang ada cawen, ada endong, ada ukel nih. Artinya dia bentuk dasar gambar ukir dia tuh dia berbentuk huruf S. Nah, dipilin. Nanti barulah ada endongnya, ada cawen, ada ukel. Cuma patran di situ udah ada. Patran tuh istilah patran tuh dikenal dalam seni ukir kayu. Karena di baju kan tidak pakai kan, benangan tidak ada. Nah, tapi dia kalau ukel ada, endong ada, cawen ada. Nah, bentuk ornamen-ornamen dia. Dia mulai bagian dada dan bagian ujung lengan. Nah, bagian ujung lengan. Nah, kalau baju orang biasa Pak, dulu kayak apa biasanya dipakai masyarakat? Kaos oblong atau gimana? Dia bajunya seperti tok belangak, tapi tidak berkerah. Nah, kancingnya 3. Nah, ada kadang-kadang sakunya hanya 1 di atas, kadang-kadang ada 3. Nah, jadi dia seperti tok belangak, pakai tuh masyarakat biasanya. Lehernya oblong kayak baju sholat tuh.
Nah itu lama kelamaan kadang-kadang ada juga yang membuat keras, tapi khasnya itu. Nah, tangan kita panjang nih biasanya, ujung lengannya lebar. Enggak apa mengecil ke ujung seperti baju kemeja pun enggak. Nah, jadi itulah sebut baju Melayu itu. Lehernya tidak berkerah, leher bulat namanya kan. Nah, lalu selain baju itu untuk pakaian rakyat biasa, celananya ini namanya celana panjang Malang. Bukan Malang berarti Malang Jawa Tengah. Malang itu artinya tanggung. Nah ini kayak ini celana Malang. Cingkrang. Nah, juga celana Malang kan. Orang tua-tua dan rakyat biasa yang bekerja di sebagainya dulu tuh celana panjang Malang namanya. Malang di sini bukan berarti nama daerah. Malang kata orang Melayu Simpang itu alang-alang, tanggung. Kalau bahasa istilah orang-orang yang jauh lah itu cingkrang. Nah, jadi dia disejengkal dari mata kaki. Kenapa? Pertama mungkin pada waktu itu keterbatasan bahan. Kedua mempermudah gerak. Jadi kalau mau sholat itu tidak perlu gini. Dia langsung bisa wudhu. Jadi itu celana panjang Malang namanya. Sekarang kan orang nyebut kolor. Orang dulu tuh nyebut celana katok sampak. Nah, kalau celana katok tuh yang gini, setengah betali. Kalau yang gini, katok sampak namanya. Ketika sekarang tuh kolor kan. Nah sekarang kalau misalkan orang pakai tanjak ataupun tengkolok, misalnya tanjak dulu lah. Kalau pakai tanjak, pasangannya ada kain itu. Kain apa namanya Pak? Kain samping. Kalau sambas nyebutnya sampin. Nah, bicara kain samping, ini bisa saja kain yang berupa lembaran tanpa lingkaran. Sering juga orang menggunakan kain yang udah di kayak kain sarung, itu diikatkan. Bisa ambil contoh ya? Boleh. Ini bagus kita contoh. Saya ambilkan contoh dulu. Mana ikan anaknya? Kayak samping deh. Ada songket ya. Nah, di depan sini Pak ya. Nah, ini ukurnya agak kecil, biasanya kan ukurnya agak besar. Nah, untuk kain samping ini bisa kain yang langsung dikarung seperti ini. Nah, kan gini, ini sih agak kecil kain ini. Nah, cara memakai lipatnya kan kebiasaan kita mau sholat begini. Tapi untuk khas Melayu Simpang, dia harus mengikuti tangan kita ketika sholat. Ini lipat ke arah kiri. Nah, caranya begini. Nah, terus ya Pak. Nah, jadi begini ya. Nah, begini. Bunga kaki kain itu ke depan. Ke depan kaki kain. Ini kan ada, kalau songket biasa ada kaki kain ini kan. Ininya. Nah, ke depan. Jadi limpahnya gini. Putarkan ke kanan dulu kalau tarik. Nah, lalu kalau gini biasanya ribet. Apalagi kainnya besar, harus pakai tali ikat. Kadang-kadang depan bagus, belakang enggak. Untuk lebih simpel, saya lebih cenderung menggunakan kain yang seperti ini. Saya rancang khusus. Ini kan yang pakai lingkar nih, untuk lingkaran. Untuk lebih simpel penggunaan saya merancang seperti ini. Nah ini alam sekarang udah kayak dulu kan. Nah ini bagian luar dan ini bagian dalam. Kenapa ornamen ini saya tahu di dalam? Fungsinya nanti akan keluar ini. Jadi cara memakainya, yang sebelah kanan menimpa ke kiri kan. Ini saya beri ini alat pelekat ini, ke sini, langsung ke sini.
Saya tidak ribet-ribet pakai tali. Nah, ini jadi ikat pinggang ini. Nah, ini tentang bagaimana menimpakkan kain. Kanan menimpak ke sebelah kiri, kayak tangan kita begini. Nah, kemudian ukuran ini juga punya ketentuan. Kalau yang belum kawin, dia berada di pas lutut atau di atas lutut. Ini segini. Ini kalau orang lihat, wah ini masih bujangan nih. Nah, kalau dia di bawah, kalau yang udah berkeluarga, agak di bawah sedikit. 1 tungkah bahasa Melayu simpang itu kurang lebih 4 atau 5 jari di bawah lutut. Nah, ini artinya orang asal tungkah, orang udah berkeluarga. Bila keluarga pakai yang macam mana? Kalau udah berkeluarga, tapi kalau ada gini. Nah, jadi ini jangan diragukan alim ulama. Oh. Jadi kalau kita tuh datang baca doa ruah hapus sama kali ini, anak saudara kenano suruh baca doa. Nah ini untuk para alim ulama, tokoh agama, mufti, dia hanya sejengkal di mata kaki. Kalau ini biasa-biasa saja, tapi udah keluarnya. Kalau gini masih bujang. Tapi kalau dia keluarga masih nggak pakai. Nah itu kesundalan namanya. Jadi kalau udah keluarga pakai kain ini, 2 arti dulu. Pertama karena dibodoh tidak mau belajar. Kedua ini kesundal-sundalan. Nggak tahu ah. Nah, Nggak tahu ini. kemudian ada juga yang kadang-kadang kain itu pakai disimpul, ini kecil anaknya. Yang kain disimpul, karena ada disimpul itu kain yang pakai belah ini pakai simpul. Ini biasanya kalau enggak untuk pesilat, untuk penari. Kalau enggak pesilat di penari yang kayak serong ini nih. Oh. Nah, jadi kainnya kecil mau peragai. Kainnya. Simpulan itu kain ini begini juga, tapi dia agak besar. Oh. Kalau simpulan sebelah sini, dia masih bujangan. Kalau simpulan ke tengah di dalam keluarga, kalau simpulan ini untuk cewek. Jadi kalau ada bapak-bapak atau yang laki-laki pakai gini nih, bencong dia tuh. Untuk nari ya, maksudnya nih. Biasanya kalau dia untuk silat apa tuh? Oh, untuk silat. Biasa juga sering digunakannya untuk acara-acara hari-hari atau ada hari-hari besar lah. Sering juga ada yang senang pakai simpul itu kan. Nah, cuma simpul itu tidak sembarang letak. Mengenai serong kemana itu serahlah simpul ini. Kalau di sini dia masih bujangan. Kalau sini udah berkeluarga atau sudah pernah menikah, duda apa kita tidak tahu lah. Kalau di sini khusus untuk cewek. Kalau dia nari, jadi kalau kita jadi panitia juri khas pakaian dia laki-laki pakai kain serong. Simpulnya di sini jatuh dan nilainya. Itu simpulan untuk perempuan. Nah, jadi untuk yang simpulan. Ini untuk menyangkut simpulan yang berkaitan penampilan. Nah, penampilan. Jadi kalau lebih praktis dan lebih tepatnya itu kalau kita nih udah berumur kayak saya nih, pakai kain itu yang biasa aja lah. Nggak usah yang diperiasi dibelah dia apa di sini. Itu penampilannya lebih khas kepada penari. Nah, tapi kalau yang serong sih umum, dia untuk memperingkas gerak lah maksudnya kayak serong. Nah, terus gini Pak, kalau masang ini tadi, kemudian masang tanjak sama masang tengkolok, ada tidak perbedaannya? Misalnya kalau kita pakai tengkolok, kainnya iya. kainnya macam mana? Sama. Oh sama. Kainnya sama. Jadi biarpun dia pakai tengkolok, adab kainnya tetap sama. Biarpun dia pakai tanjak, adab tetap sama. Pakai kencong tetap sama. Jadi tadi satu tusuk kepala yang lupa saya sebutkan tuh, kan ada tengkolok untuk laki-laki, jembulo untuk perempuan, tanjak untuk laki-laki, jetar untuk laki-laki. Nah, kalau kencong itu gini, lipatnya kayak tanjak, tapi ini di arah belakang. Nah, arah belakang. Ini kencong. Pak, kan katanya kalau belakang ini pelawak. Tapi ini bukan tanjak, tengkolok. Tanjak ini kan udah jadi dipakai. Ini kan dalam bentuk kain mentah, istilahnya belum ada lipatan. Nah, itu bedanya. Kalau tanjak ini kan udah dilipat, ada simpulannya. Tapi kalau ini kain dalam bentuk
bentuk di kepala istilahnya kan, begini kan. Nah, ini ke belakang, jadilah kencong dia. Nah, jadi kencong itu sudut kain itu ketika ada di arah kanan belakang, dengan catatan kain ini tidak dibentuk dulu macam ini, macam tanjak. Nah, Memakai yang keras apa sama Pak? sama. Jadi tutup kepala tidak mempengaruhi kain dengan pemakaian keris. Jadi kalau bulu balang tuh dia pada umumnya begitu pakai tengkolok. Dan secara umum pada awalnya masyarakat Simpang laki-laki dia bertengkolok. Untuk tanjak ini, untuk keseragaman pakaian khas Melayu Nusantara. Karena dimanapun tanjak ini ada. Riau ada. Di mana-mana ada. Nah, kalau di Jawa sih kita pakai itu. Di Jawa pakai brangkon. Di Madura dipakai udeng. Di NTB dipakai sapu. Kayak Seban Bali itu sapu. Mungkin boleh lagi habis rasanya. Jadi naikkan tentang untuk di atas kepala dulu. Entah, boleh bongkok aja. Bongkok ya. Jadi selain daripada tadi apa? Tengkolok. Lepas itu Jamang. Yang mau saya tanyakan apa perbedaan karena di Simpang ini ada yang namanya bahasa Jetar dengan Saban. Jadi minta tunjukkan Saban. minta antara Saban Dengan Jetar. Jadi apa perbedaan Jetar dengan Surban? Kalau Jetar ini kain melilit kepala, di bagian kepala ini rambut masih kelihatan. Kalau Surban itu dindak. Surban itu dari kain juga ditutup ke atas ini, dililitkan, dan dia punya kelebihan kain itu sepas bunga susu, seperti yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Coba minta contohkan mana. Jadi kalau kita melantu Pak Sandra. Iya. Pak Sandra kan sekarang pakai itu ya. Nah, surban tuh karena kita ini jarang pakai surban. Jadi ini kan ini. Nah, surban itu ini pendek kain nih. Jadi surban itu lebih itu apa? Saban. Apa namanya? Antipobe gitu tuh yang pas tuh. Ini kainnya kecil, semesti kayak salon sholat tuh. Tapi yang jelas dia dipasang tutup sini tuh buat dililitkan. Bagian dimasukkan sini, ujung kainnya pas ke bunga susu. Kayak antipobe tuh aja. Nah, yang dipakai hati purba di film Belangka itu. Memakai itu apakah tujuannya kepada ulama-ulama atau bangsawan? Nah, jadi kalau untuk Surban itu di Kerajaan Simpang itu dia dikhususkan kepada mereka terutama yang pernah ke Tanah Suci setelah dia mencapai predikat haji. Tapi akhir-akhir ini kita harus bedakan mana haji ayam daging. Biasanya ada buah tuh. Nah, sebut kopiah putih itu kan. Nah, jadi surban itu sebenarnya memang sih itu tidak ada ketentuan Quran dan hadis. Cuman sebenarnya untuk menghargai tokoh-tokoh agama yang pernah ke Tanah Suci yang berpredikat haji, rata-rata dulu itu kalau surban itu pasti haji. Tapi sekarang ini maaf ngomong, yang penting haji itu dengan harap dia pakaian khas Arab. Nah, jadi surban itu tutup kepala yang merupakan selembar kain dililitnya ke kepala, yang di bagian atas kepalanya juga tertutup kain, artinya terbungkus rapi. Yang lilitan kain itu dilebihkan di ujungnya, kalau disimpan ke depan sebatas bunga susu. Nah, yang jelasnya mungkin saudara sekalian pernah melihat pakaian Pangeran Diponegoro atau yang dipakai pemeran Hati Perbu di dalam perang Melangkait. Nah, beda serban dengan Jetar, jelas beda. Jetar itu hanya melingkar kepala, tutupnya tidak ada, dan dipakai oleh siapapun. Tapi kalau surban ini punya kekhasan sendiri. Di masa-masa itu tuh biasanya di Kerajaan Simpang tuh hanya tokoh-tokoh agama.
dan paling tidak predikat mereka ini udah bergelar haji. Nah, jadi itu sorban ini lebih dia cenderung kepada bernuansa religius, sementara jetar ini umum, bisa tokoh adat, bisa tokoh apa. Nah, jadi selain ada tengkulok, ada jemulo, ada tanjak, ada jetar, ada kencong, ada sorban. Orang dulu tuh kalau tidak punya apa-apa, untuk menghormat segala sesuatu, misalnya saat dia memotong ayam, paling tidak diambil daun, disuntingkan ke kuping untuk melambangkan dia beretikat seolah dia memakai tutup kepala. Biasa diambil ikan, diambil bersunting. Itu udah sangat sederhana dan dia tidak memiliki apa-apa. Pas suasana itu dia tidak membawa. Tidak ada kencong, tidak ada tanjak, tidak ada tengkulok, tidak ada jetar, tidak ada sorban. Dia ambil ranting pohon atau rumput, dipasang ke kuping. Terutama ketika mereka misalnya dipinta untuk memotong ayam. Dia menghormati ciptaan Allah itu. Dia tetap untuk kepalanya, walaupun bentuk daun yang selipnya ini. Masih di luar sering kita lihat kan? Dia ambilnya udah, tidak mau dilangsung anu tuh. Dia menghargai ciptaan Allah tuh. Dia beritikat seolah-olah dia menutup kepalanya. Dia pakai sunting. Jadi sunting itu sebenarnya merupakan bagian tutup kepala itikat si pemakai itu. Nah, jadi di simpang itu kepala tuh ada jemulo untuk perempuan, ada tengkulok untuk laki-laki. Ini dipakai berbagai kegiatan, untuk kerja, untuk apa pun dipakai. Ada tanjak, ada kencong, ada sorban, ada jetar. Terakhir ada sunting. Untuk pakaian kerja di kebun, di ladang dan sebagainya, perempuan laki-laki sering menggunakan tudung muncung, terendak atau caping. Nah, cuma caping dibedakan, kok caping terbuat dari bambu. Kalau terendaknya terbuat dari daun mengkuang. Mengkuang itu pandan hutan. Untuk tosi tadi, tosi laki-lakinya, ada juga pernah ada pada zaman dulu itu tuh, ya zaman tahun 80-an lah, 90 ke bawah. 90 ke bawah itu ya ketika perempuan maupun di bangsawan, orang kerajaan, di kerajaan ya, perempuan kerajaan maupun perempuan biasa umum, ketika melakukan acara-acara besar, biasanya perempuan itu ada memakai yang besar di belakang ini, yang anu-anu rambut itu. Jadi sejak tersebar penggunaan jilbab itu sudah langka dipakai. Kalau bahasa umum itu konde. Kalau kita ini ketukang simpang aku. Ketukang simpang itu siput. Cemara. Nah, cemara, kalau cemara kata orang umum itu pohon. Cemara kata zaman dulu tuh rambut palsu yang dibentuk sedemikian kayak ular, bawa dilingkar tuh, nanti dipasang di belakang. Jadi itu namanya konde, siput atau cemara di belakang kayak. Jadi kalau mau lihat orang pakai siput pakai konde itu, lihatlah foto R.A. Kartini. Nah itu bukan rambut, bisa saja rambut aslinya, tapi rata-rata rambut palsu. Rambut mereka yang saat digunting dikumpulkan, disatukan, dipilih kayak rambut udah gimbal gitu, dibentuk seperti ular. Nanti ada ditusuk dengan 2 tusukan siput namanya, melengkung ini, pasak siput namanya dipasang sini. Nah, jadi betul ketemu tadi itu 80 ke sananya. Ibu-ibu pakai undangan itu tidak pakai jilbab, dia pakai menggunakan siput atau cemara, yaitu rambut palsu yang dilingkar, ditempelkan ke belakang, diberi pasak siput. Orang dulu perempuan tuh senjatanya, pasak siput itu biasanya senjata tuh. Nah, pasak siput tuh ada bentuknya seperti huruf U, tapi agak lancip ke ujung. Kadang-kadang terbuat dari tanduk, kadang-kadang terbuat dari logam, kadang-kadang dari plastik. Kadang-kadang bambu yang diruncing tuh, tapi dihias demikian, serap untuk mengunci rambut asli dengan rambut palsu ini. Nanti kelihatan agak besar, seolah-olah rambut panjang.
Nah dulu ketika orang menikah dan sebagainya, salah satu barang antar antaranya itu, kalau bahasa nasional itu konde, kalau bahasa simpang itu siput atau cemara. Tapi resmi ya, untuk usaha resmi ya. Acara resmi, bisa wisuda apa segala pakai kebaya, pasti pakai itu ya. Pakai kebaya. Kawin. Nah kawin. Cuman ada suatu kejadian lucu, ketika orang pakai konde ini, besok mau pergi undangan. Sang istri ini tadi mempersiapkan, dulu kan ada setrika dan sebagainya, dan itu tak bisa disetrika oleh sang istri ini. Rambut palsu yang panjang ini disimpan di bawah tikar. Entah bagaimana, ketika ada tikus lari dari tempat tidurnya, dulu kan orang tidur itu tidak pakai apa namanya, spring bed dan sebagainya di lantai. Begitu suami buka tikar tuh, lihat langsung hantam dengan panah, dihantam lah, diketah kata orang tuh. Dia ngiri tuh ular tadong, terkejut tidur. Rupanya persiapan istri besok mau pergi undangan. Jadi konde kan bentuk panjang kayak ular kan, hitam. Suami dan tikus keluar dari tempat tidur, pasti dikejar ular. Buka tikar tuh langsung. Ternyata konde dan isinya tidak jadi pergi undangan. Kan ini tidak ada tadi. Kalau itu kategorinya mungkin aksesoris kali ya. Aksesoris ya, tapi bukan tutup kepala. Bukan. Artinya kalau di rambut pendek pun kelihatan orang tuh seolah-olah punya rambut panjang. Siput atau cemara. Nanti ada jalanya gitu. Ada jalan yang dibungkus dengan semacam pukat kecil sini. Begitu masuk zaman jilbab dan sebagainya, tidak ada pakai itu. Mungkin ini versi untuk arah kepala. Jadi untuk arah baju, ciri khas simpang itu, kalau untuk pergi berkawinan maupun dia yang kawin, ataupun para pembesar, ciri khas baju di perempuan di kerajaan simpang itu apa? Kebaya. Cuma itu tadi dibedakan oleh ornamen, aksesorisnya. Nah untuk yang perempuan itu dia tetap berkebaya, cuma ornamen itu lebih khas, agak kelihatan mewah dibanding rakyat biasa. Nah kadang-kadang ada dihiasi oleh dengan apa namanya, bentuk perak, biasanya terbuat dari uang logam tuh, kayak bintang. Nah memang ada semen nama tuh, nanti uang logam tuh dipasang sedemikian berderet, ada memanjang ke bawah. Biasanya uang perak itu tuh. Nah itu khas dia untuk membedakan kelas dia dengan rakyat biasa itu. Kemudian dia punya sulaman pakainya beda. Kebaya tak kebaya. Tapi kalau untuk khas petinggi-petinggi simpang tuh, dia selain menggunakan tok belanga seperti pakai Gusti Rum yang saya dengan tadi punya ornamen, dia punya jas. Jas dia tuh kayak pakaian Hongkong. Dia tidak sampai tinggi, kerah untuk pendek ya. Mereka nyebutnya bukan jas, dabal. Untuk lelaki itu. Nah dabal itu artinya asal katanya double, karena dua lapis untuk mencegah rasa dingin dan sebagainya. Jadi karena Melayu simpang ini lidah keras, bukan double, dabal. Asal baju dabal pasti jas. Jadi perempuan aku tuh bentuk kebaya. Dengan kebaya. Kemudian kalau laki itu dia bisa bertok belanga, bisa pakai dabal. Kalau udah pakai dabal itu pakai rantainya itu tetap membesar tuh. Saku bagian atasnya tidak sebesar saku gitu sekarang. Kecil ya, dia sekitar 4 atau 5 jari ya. Tidak bisa masukkan tangan. Dia hanya sebatas masukkan pupeng. Nah, jadi kalau mau melihat itu, lihatlah foto penambahan Gusti Mesir. Kemudian penambahan Mama Sonan yang foto sepotong itu, close up. Nah itu, rata-rata seperti itu. Udah pakai dabal tuh lagak dah tuh. Jadi kalau untuk yang perempuan ini seperti dia memakai, kalau warnanya pakai kebaya, baju pakai kebaya. Jadi kalau untuk pakaian bawah ini ya berbentuk kain, apakah ada perbedaan seperti kita lelaki memakainya tinggi rendah antara perempuan yang udah kawin dengan anak kawin? Jadi sama, cuman kalau dia masih gadis dipakai kain kebayanya. Kalau kebaya besar-besar tuh dia pakai kain kebaya biasanya dibentuk sebagai kipas, dilipat tapi dilipat kipas. Kalau yang masih gadis itu pakai kebaya namanya sinsat melo. Nah entah bahasa dari mana sinsat melo, udah tahu. Dia tuh udah
ini menimpa gini, yang penimpanya agak serong, agak membelah. Jadi kalau yang udah sini udah keluarga tuh kain kebaya, pembesar maupun raidas tuh dia turun ke bawah, ini nimpa gini. Lalu ini nih pinggiran kain itu dilipat kayak kipas, lipat kipas namanya. Oh, dikasih pemban. Tapi kalau yang gadis biasanya seperti itu juga, cuman kayak timpaan kainnya agak membuka ke arah ujung, serong. Namanya kainnya sinsat melo, dan dia tidak sampai menutup mata kaki. Anak gadis tuh agak gantung. Kalau yang bisa istri raja atau ibu-ibu udah keluarga tuh dia tetap menutup mata kaki. Kok yang gadis dia agak gantung. Namanya tuh sinsat melo. Entah dari bahasa mana sinsat melo, di Jepang apa saya tidak tahu. Yang penting karena saya pernah dengar nenek itu apa, kau nih udah bercucuk masih kayak sinsat melo. Tanya sinsat melo, tapi sinsat melo itu gini kayaknya untuk anak gadis. Nah, jadi yang ditangguh tunggu balah kayaknya. Dia kan asal pakai ya. Jadi sinsat melo itu serong dia. Dia kayaknya agak buka gini di ujung. Entah gimana cara melipat kurang tahu lah. Tapi kalau udah keluar itu kain biasa. Seret lurus ini. Lurus kaki kirinya lurus. Ada lipatan. Divariasi lah seperti kipas dan sebagainya. Kalau yang masih gadis itu agak gantung, lalu ada serong ini, nimpaknya serong kok. Itu namanya kain sinsat melo tuh, khusus untuk yang masih belum kawin. Nah, di samping antara pakaian tadi untuk perempuan, cuma khusus untuk perempuan ini, dengan baju kebaya, kemudian dipasang kain, dan ada juga apa namanya, zaman dulu itu biasanya ada bau kain ataupun yang main berselepang khusus untuk perempuan. Oh, yang kalau lelaki kan ada anak nih, itu tuh apa ya namanya? Dia ada semacam kainnya disulam, itu untuk pengantin biasanya. Dipasang setengah ini, ada sampai panjang gini ada, kayak telipuk, kain telipuk namanya. Itu aksesoris ya? Aksesoris, telipuk itu aksesoris, pemanis pakaian pengantin. Kalau pakai itu tidak boleh warna lain, pakai baju putih. Nanti ada kain panjang ini lebar gini, itu disulam tangan, gambar bunga atau macam-macam. Biasanya di belakang ada tulisan selamat pakai. Ada itu biasanya kan dipergunakan untuk orang pergi panggil, kalau di pedalaman itu tuh, biasanya kan untuk apa namanya, pokoknya setiap acara dia tidak lepas dengan perempuan. Cuma khusus perempuan kalau yang pakai kain. Oh, kayak selendang itu. Selendang. Jadi selendang tuh ada yang begini, ada yang gini. Kalau yang lurus berarti di undangan. Kalau yang gini ini di pengangkat. Kalau yang bagian mengangkat konsumsi itu selendang. Jadi kalau pergi undangan jangan diginikan. Berarti kalau petugas tukang angkatkan ini hidangan. Jadi kalau yang pergi itu dia biasa gini ya. Kalau gini bersimpul, kalau petugas ngangkat. Biasa kadang-kadang begitu dia dikasih di pinggang selendang tuh. Jadi kalau tidak diselempangkan, disimpul sekali, dia itu dikasih ke pinggang. Itu pengangkat, biasa ngangkat hidangan. Berarti selendang atau selipoknya? Telipuk tuh laki-laki. Selendang pendek ini pasang di pundak lelaki itu telipuk namanya. Kok dia ini kan sekat gini ada. Kain tuh dikasih pinggiran kain lain, baru dikasih ornamen bunga-bunga. Telipuk. Nah, kalau laki-laki tidak ada pakai selendang? Enggak. Jadi kalau selendang itu lihat, kalau dia tuh dari bagian kanannya yang tinggi, yang sini yang rendah. Kalau disimpul sekali atau dikatnya ke pinggang, dia tukang angkat. Nah, jadi sangat lucu kalau ada orang masang selempang, itu terbalik gini, arti tidak paham. Selempang itu tidak ada dari pundak kiri ini ke sebelah bawahnya ke kanan. Dia ini lebih cenderung memikirkan dunia. Itu filosofinya. Kalau gini nih, kita fokus memikirkan dunia ini sementara ya. Maka di sini ini. Jadi kalau ada yang melihat petinggi-petinggi pakai gini nih, ini entah bagaimana ya, tukang pakai pun mungkin tidak paham. Berarti selendang dengan selempang sama tuh?
Selendang dan selempang beda. Oh, beda gitu. Selempang itu selendang yang dipakai laki-laki. Oh. Tapi bukan selendang, ukurnya kecil. Kalau selendang ini dia paling tidak 2 jengkal lebarnya. Berarti selempang tidak dipakai perempuan nggak? Selempang enggak. Jadi kalau laki-laki itu bukan selendang tapi selempang. Selempang itu istilah kain yang melintang di pundak laki-laki, panjang kayak selendang. Untuk apa tuh? Biasanya itu tuh pengganti jubah. Misalnya penempatan lagi kita tidak pakai jubah, itu pengganti jubah. Biasa juga dia udah berjubah pun pakai itu. Nah, tapi kalau dia tidak pakai itu tuh pengganti jubah. Melintang ini dia. Jadi pakai selempang itu dari pundak kanan turun ke kiri, bukan dari pundak kiri turun ke kanan terbalik. Nah, bagus di sini lah dulu. Pakai terbalik. Nah, jadi ada selempang, ada selendang, ada telipok. Telipok itu kan yang ini ya. Jadi di dalam beratur-atur dari atas kepala sampai baju, sampai lagi kepada memakai kain tadi, apa ada ke pantinya ketika kita memakai itu, ataupun barangkali barang itu hanya dipakai waktu tertentu, tidak boleh dipakai sehari-hari atau bagaimana? Apa ada tata pantinya? Jelasnya seperti kita zaman sekarang kan, kita pernah menyesuaikan tempat dan waktu penggunaannya. Kalau tanjak, kencong, dibawa ke ladang, itu terpantang karena meremehkan. Dia kalau untuk ladang misalnya, yang khas di ladang itu apa? Artinya itu kan kayak baju korpi, kita bawa pergi orang kenduri, atau dibawa gotong royong, kan merendahkan. Pantang tertulis dan pantang yang dipantangkan secara umum sih memang tidak ada. Tapi etika lebih kepada etika. Jadi penggunaannya itu disesuaikan dengan waktu dan tempat, situasi dan kondisi. Jadi memang pantang sih memang ada, tapi etika yang lebih hadir, menempatkan pakaian ini seperti apa. Misalnya ini acara hataman Quran, artis yang menyanyi pakai celana pop, memang tidak ada pantang, cuma etikanya agak ke bawah, turun kan. Nah, jadi seperti pakai ini juga gitu. Jadi intinya bahwa pakaian simpang ini larang memang tidak ada yang melarang. Cuman kadang-kadang etika kita bisa dilihat. Jadi artinya pakaian ini disesuaikan dengan tempat dan waktu dia. Misalnya terendaknya pergi undangan, kan tidak etis. Jadi larangan secara khusus memang tidak ada yang melarang, cuma lebih kepada etika. Sehingga jadi penggunaan ini disesuaikan waktu dan tempat mana kita. Kalau aksesoris yang dipakai Pak, misalnya semacam yang di tangan ataupun yang di leher, yang di yang di telinga, itu apa ya Pak? Selain dari anting, kalung, gelang, apakah ada gelang khusus namanya? Ada. Dulu tuh selain gelang tuh bagai-bagai. Ada gelang yang pakai geronong, ada gelang bentuk rantai, ada gelang belah rotan. Gelang belah rotan tuh emas yang ditempa sekeping gitu, sebesar ini, kayak rotan yang dibelah. Nah, kalau di situasi tertentu yang agak resmi, mereka pakai gelang tabung namanya. Gelang di sini ke sini, dia kayak bambu, luas bambu yang dibelah, dia pakai engsel, duk ke sini. Cuma gelang tabung ini dikhaskan untuk saat-saat pernikahan putri-putri raja, tidak dipakai hari-hari, tidak dipakai pada waktu pacaran. Ketika kawin, gelang tabung itu panjang ini. Saya pernah lihat ketika bibi saya nikah tuh, saya masih sempat melihat. Bahannya apa? Bulu Pak? Emas. Tapi bukan emas yang lah, emas wase. Jadi gelang tabung. Kalau mau lihat gelang tabung tuh lihat pakaian adat Sulawesi. Nah, ketika dia mengenakan pakai baju bodo, biasanya yang perempuan tuh pakai gelang tabung dia. Segini ada. Kalau gelang ronong tadi Pak? Itu sih untuk hari-hari biasa. Apa itu model? Dia bisa berbentuk rantai,
Yang di sini nih kasih ada geronong kecil, kering. Oh, berbunyi. Berbunyi. Oh, itu namanya keronong. Gelang geronong. Geronong tuh geronong ya, kadang-kadang seperti di leher sapi ya, itu geronong. Oh. Kalau di simpangnya itu geronong. Kenapa aku pakai gelang geronong? Itu mancing perhatian, dan aku ada gelang. Gitu. Tapi jarang gitu itu. Nah, sekarang jarang lah. Orang nggak pakai. Orang sekarang tuh lebih kepada gelang lusin. Gelang lusin. Ada gelang tabung, gelang belah rotan, ada gelang geronong. Kalau gelang belah rotan itu gelang apa? Emas juga. Macam mana model? Emas, dia tuh emas yang ditempa pipi seginilah anunya, kayak apa namanya? Sebesar ini dah. Panjang, kok dilengkung, ada kuncinya. Itu gelang-gelang belah rotan namanya. Emas tok gitu tuh. Nah, kemudian dulu gelang-gelang yang di pasar sekarang itu apa namanya, Pak? itu banyak gelang lusin. Banyak gitu, tapi kecil-kecil. Nah, kemudian selain perhiasan seperti itu, anting, bonel ke orang simpang tuh. Oh, bonel. Ketika dia pergi ke sawah atau ke ladang, ke kebun tuh, emas dia lepas. Dia ambilkan dari daun, terutama daun nipah rokok tuh. Subang namanya. Dia pakai daun rokok nipah tuh di leher tuh, dipasang. Tujuannya apa? Agar lubang ini tidak merapat. Dagingnya tidak ketemu. Jadi ketika emas itu dipakai pada hari-hari misalnya ada keramaian ataukah orang pernikahan. Jadi kalau ke kebun pun mereka nak pakai emas. Apa namanya subang? Subang. Subang itu apa? Jadi subang itu alat penyumbat lubang kuping yang udah ditindik namanya lubang kuping itu. Udah ditindik, dipasanglah subang itu pakai daun rokok itu, pakai daun pucuk nipah yang kering. Tujuannya bukan untuk perhiasan supaya cantik, agar lubang ini dagingnya tidak merapat. Nanti ketika boleh pakai kain emas, dia pakai subang. Nah, terus kalau saat perempuan belum ada lubangnya, belum ada lubangnya, apa namanya? Ditindik. Itu tindik pakai apa, Pak? Yang nindik itu biasanya kadang-kadang memang diambil yang tua-tua. Dia pakai menggunakan kunyit, arang kayu bakar itu. Nah, itu pertama mencegah adanya infeksi. Nah, arang itu fungsinya mempercepat keringnya lubang ini. Dan kuping ini memang tidak banyak menampung darah, makanya waktu ditusuk tuh mereka menggunakan biasanya bisa jarum, bisa peniti itu yang sudah disterilkan. Mereka tuh dengan dibakar dengan api, setelah dingin baru tusukan. Dan pun bagi yang pandai itu dia ini dipencetnya dulu supaya pertama mencegah pendarahan, kedua yang ditusuk tidak terasa. Nah, biasanya dikasih asam jawa dulu. Nah, jadi itu cara dulu ya, Pak? Kunyit dengan arang tuh untuk obat ini. Biasanya anak-anak udah guling rambut tuh langsung ditindik. Nah, sebelum mereka mengenakan emas, benang ya biasanya, benang yang dianut dengan kunyit. Kunyit ini kan jelas mencegah infeksi menurut mereka tuh. Jadi sebelum mereka tuh layak menggunakan emas, mereka dipasangkan benang. Apa tujuannya itu, Pak? Tujuannya supaya lubang tak bertahan. Kalau dipakai emas kadang-kadang kan ditarik oleh anak-anak tuh. Sampai nanti tanggal dibuang aja dia. Setelah dia udah ini mengering, barulah dicairkan emas. Kalau belum kering ini kan gatal. Nanti anak tuh kalau pasang emas begini-gini kan. Ini keamanannya. Kemudian setelah aksesoris emas berupa kalung, gelang, cincin dan sebagainya. Ada juga yang paling aneh, sekarang udah langka kita lihat. Di zaman-zaman, bukan zaman kerajaan ya, setelah tahun sekarang zaman kerajaan, di simpang ini, untuk menunjukkan tingkat sosialnya, ya, sering mereka menggunakan gigi disampul dengan emas. Nah, aksesoris gigi emas. Kalau zaman ini pasti anak-anak tuh merasa aneh lihat. Nah, kadang-kadang juga perak. Dia tidak banyak, udah diikuti. Ada yang emas semua. Kalau ditawa tuh macam film Putri Duyung, kayak itu lah. Dulu banyak tempat gitu tuh. Kalau udah pakai itu dianggap orang tua ekonomi itu luar biasa. Giginya aja emas. Memang emas ya? Emas. Pernah lihat yo? Kalau tidak batas, dapat emas, perak. Nah, perak. Itu memang dari zaman kerajaan ada? Oh, udah ada. Zaman kerajaan itu sebelum pakai emas dia pakai gerang. Apa itu, Pak? Nah,
dulu tuh kalau sekarang tuh gigi Pepsodent bangga di gigi putih. Katanya gigi putih tidak wibawa, malah dihitamkan, digerang. Oh, Zaman Raden Wijaya pakai itu, dihitamkan. dihitamkan. Dan dia menggunakan bahan tuh akar kayu yang dibakar. Tujuannya selain menunjukkan kewibawaan dan ilmunya tinggi, juga mencegah kerusakan gigi. Karena akar kayu itu mencegah apa? Kuman-kuman kena gigi. Digerang namanya. Maka orang dulu dia makan sirih sampai hitam gigi tidak digosok. Bila gigi seperti itu ilmu udah tinggi. Awet lah. Kan ada gak Pak anak kecil yang tadi kan ngomong anak kecil yang pakai anak apa di sini nih pakai sindik tapi pakai benang. Ada yang pakai benang nggak anak kecil? Gelangnya. Gelang. Jadi di simpang itu selain aksesoris bayi-bayi itu, Pak. Gelangnya ada yang kuning, ada yang hitam. Nah ini menurut cerita, yang kuning ini mengikut aliran Tuk Upoi, yang hitam ini menganut aliran Tuk Bubut. Cuman kalau kita pikir secara logika pada waktu itu kain yang banyak beredar itu dua warna itu, tidak kuning hitam. Karena membuat kain itu sangat mudah dicelup ya dengan akar-akar kayu jadi hitam. Kalau kuning mereka menggunakan mentemu kuning kain itu. Nah, jadi kalau ada bayi yang dipasang gelang kuning itu, jangan diponis bid'ah, jangan diponis syirik. Bukan berarti mereka itu percaya dengan hantu setan. Jadi pada waktu itu belum ada posyandu, belum ada alat detektor untuk melihat kesehatan anak. Jadi itu tuh alat detektor untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan anak. Apabila anak umur sekian dikasih gelang itu, sekian tahun pun masih kendor, anak ini stunting. Nah, tapi kalau 2-3 minggu udah terik diganti lagi, pertumbuhan anak ini sehatnya luar biasa. Jadi kepercayaannya bukan karena bukan untuk menakuti setan supaya tidak diganggu hantu, bukan. Wah kalau tanya, oh itu kesehatan anak, ada yang berpikir singkat. Takut kekacauan tuh. Jangan dikatakan bid'ah, jangan dikatakan syirik. Itu tuh alat untuk membaca tingkat kesehatan anak. Dia kalau tidak di sini, di pinggang. Kendit namanya. Nah, kendit yang dipasang pada tubuh anak baik sebagai gelang atau ikatan pinggang, ini tidak berkaitan dengan hantu dan setan dan sebagainya. Sehingga salah kalau mengatakan, wow, apa pakai kendit ini nih? Ini syirik. Namanya kendit ya Pak? Kendit. Jadi kendit disimbangnya begitu. Biasanya di sini sama di sini. Nah, itu untuk melihat perkembangan kesehatan anak. Kalau anak ini dari umur 1 tahun sampai 3 tahun pun kendor ini ya, berarti anak ini kalau bahasa Islam itu stunting. Nah, kendit. Nah, biasanya kendit ini supaya tidak dibuang oleh anak, diberilah kadang-kadang bitsin, kadang-kadang bentuk permata itu supaya disayang. Sayang dong, sayang ini. Nah, tidak pengaruh batu ini, oh untuk jaga kesehatan anak, dia hantu takut, enggak. Dipasang batu-batu permata supaya anak tuh enggak merusaknya. Sayang dong ini, sayang dong, cantik. Jadi begitu orang tuanya kerja ini mainkan itu. Nah, jadi kendit itu tidak ada kaitan dengan hantu setan, tidak ada syirik, tidak ada bid'ahnya. Kalau aksesoris lain Pak yang kaitan dengan leher tidak. Kalung apa lagi ya? Dan kalung tuh apa namanya yang lebar itu kan? Ada Bang yang lebar. Ini pernah disebut Mak Jani waktu cerita itu. Pernah Bang. Subang apa namanya? Subang Mampang. Mampang. Mampang itu kalung juga tapi tidak bentuk rantai. Dia bentuk lempengan logam yang berukir seindah sedemikian rupa. Kayak yang dipakai oleh zaman-zaman Majapahit. Dia biasanya tidak berbaju tuh. Perempuan biasa makanya di luar. Nah, Subang Mampang. Subang tuh Subang tuh walaupun kalau disimpang Subang tuh berarti terbuat dari itu. Apa nama? Daun tuh untuk mencegah jangan sampai lubangnya kapat kan. Nah, Subang itu sebenarnya sejenis anting-anting truk kasih penahan. Kalau yang pakai kaitan gini kan bisa anting-anting. Subang tuh ditusukkan langsung lurus. Dari depan, belakang dikasih lapis.
kasih mor itu ah. Tahu juga. Nah itu subang Tapi namanya. udah langka sekarang tuh. Nah, subang. Mungkin subang tuh langsung lobang gitu kan. Kalau yang sini apa ada nggak aksesoris yang di lengan? Oh di lengan kita tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Kalaupun ada itu bentuk itu kan dia tadi. Dia tadi yang kayak Gajah Mada itu kan. Iya. Tidak ada. Biasanya lah waktu yang dipakai bayi gitu. Biasanya tali leher, cuma pastinya banyak kepada benang hitam, benang hitam. Dan di depan ini biasanya ada Buah Eko. ada sejenis jahitan di sini dan diberi ada tulis-tulisan artinya dimasukkan ke dalam kain itu digantung kepada Oh iya. aku itu. Jimat ya. Jadi itu tuh rajah atau wapak atau jimat. Nah jadi memang sih kalau kita bicara jimat berkaitan dengan hantu setan, itu biasanya mereka yang membuat punya alat tersendiri. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang ditulis yang dipercaya bahwa setan tuh kepanasan dengan itu. Nah, ada raja istilahnya. Jadi tidak bisa dipungkir bahwa dalam Quran tuh ada ayat-ayat yang setan paling takut. Nah orang-orang dulu kan paling bijak. Nah jadi diberi kongkong. Kalau dulu itu pakaian bayi yang terbuat di kain atau jimat bentuk raja, wapak dan sebagainya digantung leher, ada yang kayak film Jaka Sembung, segi empat yang dipakai jual jadi ikut sapi. Nah itu kongkong namanya. Oh, bukan jimat ya. Bukan jimat juga, tapi itu dipasang leher namanya kongkong. Orang tua pun kongkong. Kongkong. Nah orang dulu tak tahu juga rantai apa tuh. Rantai itu anjing. Kongkong. Kongkong ya namanya. Kadang-kadang dari buah-buahan dipasang tuh, biji buah-buahan, kongkong namanya. Bahasa Simpang tuh jadi aksesoris sekaligus pengaman anak tuh yang lihat itu namanya kongkong. Ada kongkong apa itu. Jadi orang dulu tuh sebenarnya dia udah berpikir bah, cuma dia mengemukakan secara ilmiah tuh nggak tahu. Sehingga begitu ditanya tidak bisa, akhirnya pihak tertentu mengatakan wah ini. Dia jawab dengan singkat ya. Jawab dengan singkat ya. Tidak bisa dijelaskan. Macam ini kan dia tadi. Dia berpikir itu tentang melihat perkembangan anak tuh. Dia tidak tahu dia. Jawabnya dia tidak kacau itu setan gitu. Nah, kalau pakaian khusus yang dipakai pada saat orang setelah melahirkan apa namanya Pak? Yang dipakai. Oh, jadi kalau om lahir itu dia menggunakan ada namanya bengkong. Kain panjang untuk melihat perut tuh. Kemudian gurita. Gurita tuh kain yang banyak-banyak talinya untuk mengikat perut tuh. Itu bayi ya. Bayi maupun orang tuanya. Dulu kalau habis melahirkan tuh 4-5 hari dan mampu pergi ladang. Saya ingat emak saya tuh, kalau habis melahirkan bapak saya pergi kemana, ngambil kulit batang baru tuh, dititis kulit luar tuh, dititik halus-halus, baru ditebarkan bericak sehang yang udah halus tuh, mabuk diginikan, ditapalkan. Lalu ada pakaian anak, pakaian bayi dulu tuh, walaupun dia masih telanjang, ada jenis kain segi 4 yang dipasang serong. Kainnya pasang ini. Talinya diikat di sini, yang di belakang diikat di sini. Namanya tutap. Tutap. Tutap tuh pakaian bayi, bukan baju, bukan celana. Nah, mengamankan bagian depan anak ini. Bedung loh Pak. Hah? Bedung. Bukan macam bedung. Tutap tuh segi 4 di kain tuh gini, dipasang gini. Nanti ini kasih tali ke leher, pojok ini, hanya sini tidak tali dia, pasang ke belakang. Tutap tuh macam pakai koki Pak. Kena ke sini Pak. Dari koki itu, di sini panggil pengaman bagian depan. Kan anak tuh kan ngansur di lantai itu, kadang-kadang beliur. Nah, jadi yang paling dilindungi sini ini. Jadi tidak kecilnya, masih kecil Pak. Itu tutap itu namanya. Tutap itu dibuat dari kain tambal. Kain tambal itu tidak kain sekeping ini. Potongan-potongan kain bekas itu sangat rapi pada jahit tangan. Nah, tambal yang dulu tuh kalau udah mau ke kawin tuh, dukun pajang, mulai masang pajang tuh artinya mulai ngadain ritual tuh. Di atas pelamin tuh dipasang kain
sebesar ini nih. Ini enggak, bukan kain sejenis dah. Kain yang bersambung-sambung loh, namanya tambal. Syarat utama itu tambal itu. Ketika dia panjang harus siap untuk kain tambal. Nah, tutap itu kalau kayak kain tambal itu dibentuk demikian hasil penggabungan kain-kain yang besar ini. Potongan kain apa namanya? Yang besar ini. Orang simpang yang percak. Oh, bocah. Percak itu potongan kain. Kalau percak itu potongan kain. Oh, Percak. Sekarang tanya, percak apa dah tahu? Percak potongan kain kecil. Mak, dia ini udah bisa percak buruk. Udahlah buruk benda tu. Potongan lagi. Sama dengan tembelang abo, udah tembelang abo lagi. Jadi percak buruk. Konteksnya kain bekas. Maka istilah kalau orang sakit pakai bangun, kau udah bisa percak buruk. Ada pakai bangun percak buruk nama tu. jadi bungkung tadi itu sambelnya stagen enggak, Pak? Setagen khas. Setagen ini saya digunakan untuk memakai kebaya. Lilitan pinggang saat memakai kebaya. Enggak yang orang Melahirkan. tadi, Pak. Nah, setagen itu Lain lagi kali. lain. Setagen aku udah nyimpan. Iya. Kain panjang, setagen panjang nih. Itu untuk melilit ketika orang tu pakai kebaya. Pakai kebaya pengikat ini setagen. Nah, jadi setagen ini kalau mau lihat tuh banyak dipakai orang-orang Bali waktu nari. Nanti Nah, kalau kalau bengkong tadi terbuat dari apa? bengkong ini buat dari kain belacu biasanya. Oh, lain. Terserah dia lah kain apapun yang penting panjang untuk melilit ini. Ada gurita, ada bengkong tuh panjang tuh. Bengkong itu melahirkan sesuai perutnya langsing dengan penobat. Jadi kalau setagen ini lebih kepada digunakan ketika orang mengenakan kebaya. Walaupun praktik penggunaannya bengkong ini sama seperti menggunakan setagen ya. Kami itu bengking. Bengkong namanya. Apa? Bengking. Bengking ya? Sedikit masih ini kan? Bengkong. Tadi ya. Jadi banyak sanah gitu tuh ya, Aku itu. yang hilang.